penempatan jabatan itu harus diisi oleh orang-orang yang selain itu punya integritas kuat, punya inisiatif, punya kreativitas, dan punya inovasi. Sebelum-sebelumnya kan mereka mau ngincar jabatan itu harus setor. Kalau saya kan nggak ada setor-setor tuh. Selama ini arah pembangunan di Sumatera itu lebih bertumpu pada ke kawasan pantai timur, yaitu Selat Malaka. Kawasan pantai barat itu terlupa nih, tertinggal. Sedang kami dorong, kami mau suarakan, perjuangkan, dan usulkan ke pemerintah pusat agar bisa direalisasi nantinya kawasan ekonomi khusus pantai barat yang meliputi seluruh wilayah kabupaten yang ada di kawasan Tapanuli dan Nias. Saya sampaikan ke perusahaan-perusahaan sawit itu, kali ini kami nggak mau lagi hanya jadi penonton, bahkan kalian anggap pengemis di daerah ini karena kalian mengabaikan seluruh kewajiban-kewajiban yang seharusnya kalian jalankan. Perusahaan sawit ini masih membandel, saya akan laporkan ke pemerintah pusat agar itu dievaluasi seluruh perizinannya. Halo sahabat kompas.com, balik lagi di Nusaraya bersama saya Jessica Emanuela, dan kali ini bahagia banget nih ditemenin sama narasumber yang pastinya kalian nggak mungkin nggak tahu karena fotonya udah seliweran di mana-mana juga. Siapa lagi kalau bukan Bapak Masinton Pasaribu. Bagaimana kabarnya Pak hari ini Pak? Alhamdulillah, puji Tuhan, baik ya Pak ya. Iya. Puji Jessica. Tuhan saya juga baik sih Pak. Ini Bapak gimana nih perasaannya balik lagi ke Jakarta, kangen kah? Atau gimana kondisi Jakarta beda? Kalau ke Jakarta ya pulang kampung, ke sana Oh lagi pulang kampung kerja. ya Pak ya? Aku kira kalau ke sana baru pulang kampung. Enggak, kita kebalikan. Ke sana tuh tugas. Oke, karena udah lama juga ya Pak ya di Jakarta ya? KTP-nya masih Monas. Oh baik. Terus Pak, ini kan kemarin kan aku mau nanya-nanya sedikit isinya Pak, boleh ya Pak? Oke, kan kemarin Bapak Masinton nih sempat banyak diomongin nih kenapa belum berhasil di Pileg 2024 ya kan? Kenapa sih Pak Masinton akhirnya memilih untuk pulang kampung ke Tapanuli Tengah? Itu kenapa tuh Pak? Ada sejarahnya kah atau gimana, boleh diceritain? Iya, sebenarnya bukan pilihan awal tuh. Jadi kan kalau ke sana itu karena calonnya tunggal. Kalau calonnya nggak tunggal tadinya saya mungkin nggak ke sana tuh. Karena menurut saya tuh nggak pernah terpikir ke sana lah gitu ya. Jadi kepala daerah seperti itu. Nah, maka karena calonnya tunggal, kemudian putusan MK melonggarkan syarat tadi ya, dan partai politik yang boleh sudah mencalonkan kemudian menarik dukungannya untuk melengkapi partai politik yang belum mencalon, di persyaratan itu dibolehkan, maka kemudian karena calonnya tunggal, masyarakat juga nggak mengharapkan adanya calon tunggal ya, maka kemudian partai menugaskan saya ke Tapanuli Tengah begitu. Tapi sebelumnya juga memang masyarakat juga, di satu sisi tidak ingin calon tunggal, pengen perubahan. Begitu. Maka ketika saya datang itu mendaftar di fase perpanjangan waktu itu. Karena calon tunggal kan, kalau calon tunggal dia perpanjangan pendaftarannya dibuka kembali. Pendaftaran dibuka kembali, maka dalam rentang 3-4 hari itu saya memperoleh rekomendasi dan ditugaskan untuk mendaftar ke Tapanuli Tengah. Begitu. Jadi lebih spontan dan ditugaskan aja ya Pak? Belum rencana, memang sudah dari sebelumnya rencana gitu, kalau misalkan pollingnya begini saya akan mencalonkan gitu, bukan begitu ya Pak? Enggak, karena PDI Perjuangan waktu itu juga rekomendasi bukan, saya kan nggak daftar. PDI Perjuangan juga sudah ngusung yang kemudian jadi calon tunggal. Yang kemudian itu karena berdampak terhadap calon tunggal, maka dievaluasi, begitulah. Oke, baik. Kira-kira Bang, ada nggak sih yang dari internal PDI ini Pak, yang mendorong Bapak untuk masuk ke menjadi pemimpin daerah di Tapanuli Tengah? Ya, kalau awalnya kan ya ada, tapi saya nggak begitu dulu tuh, nggak begitu tertarik lah ya. Saya ngapain ke sana tuh gitu kan. Toh saya udah terbiasa di Jakarta gitu kan. Ke sana tuh ngapain, infrastrukturnya yang masih tertinggal jauh gitu ya. Kondisinya juga ekonominya juga masih di bawah gitu ya. Betul, Nah, itu tadinya
nggak terpikir lah. Nggak Ya. terpikir. Tapi karena kemudian calon tunggal, masyarakat juga menginginkan perubahan. Kemudian itu MK juga mengurangin syarat-syarat untuk pendaftaran kalau terhadap calon tunggal tadi, maka saya bisa mendaftar, gitulah. Baik. Kira-kira emang siapa sih Bang yang dorong-dorong, yang manas-manasin Abang untuk jadi maju di kepala daerah? Oh, masyarakat aja di sana. Ya gitu aja. Kirain ada orang tertentu, nggak Bang? Enggak. Enggak ada orang tertentu yang dorong-dorong tuh, enggak. Karena keinginan masyarakat aja yang kemudian tuh saya tangkap ketika calon tunggal tadi. Oh iya nih, mereka benar ingin mau berubah, ingin perubahan gitu loh. Baik. Maka kemudian saya omongkan ke partai dan partai kemudian merespon untuk menugaskan saya ke sana. Nah, itu. Mungkin kita agak geser sedikit nih ya Bang. Iya. Waktu pilkada, Abang kan maju dengan Bapak Mahmud Effendi. Itu pakai singkatan Mama. Mama Mia. Mama Mia. Kenapa tuh Pak pakai singkatan Mama? Ada asal usulnya kah, sejarahnya kah, atau gimana Pak? Boleh diceritain? Nama saya depannya Mas Inton kan. Kebetulan calon wakil pada saat itu Pak Mahmud namanya Ma juga. Ya, jadi Mama itu kan singkatan memudahkan orang masyarakat aja sebenarnya. Jadi itu emang lebih efektif ya untuk diingat masyarakat gitu ya. Iya. Dikenal masyarakat, betul ya Pak. Dan itu pun tadinya juga ada masyarakat yang teriak gitu kan. Pada saat mau mendaftar gitu kan malam-malam. Bagusnya ini singkatannya itu Mama katanya. Iya juga sih gitu. Betul. Lebih mudah diingat aja sih ya, simply ya Bang ya. Terus kita sekarang mau masuk ke soal Tapanuli Tengah sih ini Bang. Ya. Abang kan awal masuk di kepemimpinan ini Bang, kan langsung mencopot 3 kepala dinas dan 4 kades. Iya ya Bang ya. Betul itu ya Bang? Iya. Karena persoalan korupsi katanya Bang. Iya, ada beberapa. Emang itu separah apa sih situasinya? Situasi internal di Pemkab Tapteng sampai bisa terjadi seperti itu Bang? Tidak semua karena korupsi sih ya. Nah jadi pertama kalau desa ya, desa di Tapanuli Tengah itu ada 159, kemudian kelurahan itu kalau nggak salah tuh ada 66, jadi ada 215 tuh kelurahan, desa dan kelurahan. Dari 159 desa itu, hampir sebagian besar tuh bermasalah. Bermasalah itu dilaporkan masyarakatnya lah. Nah, itu dari persoalan tata kelola desa, ya, mencakup dana desa, anggaran dana desa, begitulah. Nah itu kemudian dilakukan pemeriksaan oleh inspektorat. Nah dari pemeriksaan inspektorat itu di awal itu ada ditemukan ada 4 desa ditemukan potensi kerugian gitu ya kan. Nah kemudian ya sementara kita berhentikan. Nah hasil pemeriksaan kalau kerugiannya fantastis, bahkan ada yang sangat fantastis, ada 3 miliaran, itu kita teruskan ke penegak hukum dan berproses terus. Kemarin juga ada beberapa kita nonaktifkan sementara untuk menjalani pemeriksaan. Nah intinya memang selama ini tata kelola desa di Tapanuli Tengah itu bermasalah karena kalau setelah saya pelajarin, beban kepala desa itu udah overload. Bebannya itu artinya gini, dana desanya digunakan untuk kegiatan BIMTEK. Dikemas dalam BIMTEK itu, modusnya begitu tuh. BIMTEK itu bisa dalam setahun itu 12 sampai 15 kali dan itu diselenggarakan di luar kabupaten. Itu biayanya kalau kita rata-ratakan ada yang dari 15 juta sampai 30 juta. Tergantung di daerah mana diselenggarakan gitu. Bahkan ada keluar provinsi, keluar Pulau Sumatera, bahkan ke Jawa atau ke Bali. Nah dari situ desa ya bebannya terlalu besar, ya ditambah lagi ada yang namanya kegiatan bikin program ya yang di sana sudah masyarakat itu udah pada tahu lah, ada tuh yang namanya baik itu atas nama kabupaten lah, kemudian oknum-oknum setempat lah, kemudian itu ya beban desa terlalu besar, ya, kemudian bingung ngisi laporan pertanggungjawabannya kan. Nah kemudian ya dibikin asal aja.
Nah itu yang mungkin pada saat itu dianggap nggak ada pemeriksaan kan. Nah ketika masa kita periksa. Nah jadi di apa itu di tempat saya itu umpama desa-desa itu saya lihat tuh modusnya satu tadi tentang dana desa tadi itu ya, kemudian tuh program-program titipan dari kabupaten lah gitu ya, entah siapalah pejabat dia pada saat itu. Nah kemudian itu ada lagi beban setoran-setoran yang kemudian jadi berdampak pada kegiatan yang minim di desa, anggarannya besar, kegiatannya minim. Nah masyarakat kan melihat itu ya, dan tidak transparan kemudian kan. Nah selain itu juga modus berikutnya adalah laporan pertanggungjawaban dana desa itu tidak lagi dikerjakan sama kepala desanya itu atau perangkat desanya, dikerjakan oleh pendamping desa, udah di luar tupoksinya lah. Jadi ini berkelindan ini. Nah itulah yang kemudian menjadi sumber masalah di desa. Nah masyarakat kan tahu tiap apa tuh tiap tahun tuh ada dana desa dan anggaran dana desa. Jumlahnya bisa ya dari 18 juta sampai 1 miliar bahkan 1 miliar lebih tiap desa gitu. Nah masyarakat melihat nggak ada pembangunan atau pembangunannya juga sudah dikurangi lah atau di up harganya tapi kualitas kerjanya juga biasa-biasa saja. Masyarakat kan bisa ngelihat itu kemudian mereka ya protes gitu. Oke Pak, yang tadi Bapak mention setoran-setoran ini emangnya diberikan kepada siapa sih Pak? Ya mungkin ya di pejabat-pejabat tertentu lah, baik itu dinas pemberdayaan masyarakat desanya atau mungkin ke yang lain-lain gitu ya, pejabat-pejabat di level kabupatennya lah, mungkin begitu menurut saya dari pengamatan dan informasi seperti itu gitu. Oke Pak, ini kan sekarang warga desa itu bisa dibilang bisa langsung lapor ya kalau ada masalah ke Pak Masinton. Ya itu gimana sih Pak caranya? Ya sekarang kita buka kontak layanan aduan gitu ya, aduan masyarakat. Bentuknya seperti apa itu Pak? Itu layanan dalam bentuk apa WhatsApp gitu ya. Jadi masyarakat bisa menyampaikan laporannya gitu ya. Ada kendala apa terkait baik itu jalan, layanan publik, kondisi desa seperti itu. Jadi itu yang membuat agar kita bisa mendengar masukan dari masyarakat, laporan dan aduan masyarakat, dan kemudian bisa ditindaklanjutin perangkat daerah terkait perangkat pemerintah itu. Betul, jadi lebih mudah aja sih ya Pak ya. Jadi sekarang udah bisa langsung aja chat, langsung by WhatsApp gitu ya Pak ya. Iya. Betul. Nah kan harus dibangun sistemnya tuh, baik itu layanan komplain masyarakat, kemudian ya membangun sistem di pemerintahan, kemudian menyusun programnya yang dengan perencanaan yang bagus, terukur gitu ya, dan berkesinambungan serta punya manfaat ke masyarakat. Gitu. Pak, kalau misalkan nih ada banyak laporan gitu Pak, itu Bapak ngecek setiap hari Pak, laporan-laporan dari warga-warganya Bapak? Ya nanti kan ada saya suka review, saya lihat ya di tabulasi, kemudian tuh saya mintakan di print, nanti jadi mana yang menjadi prioritas saya import. Itu berapa banyak tuh Pak biasanya laporan-laporan itu? Atau mungkin ada yang lucu-lucu kayak sampai minta uang, minta jodoh, ada Pak? Ada nggak yang begitu Sampai Pak? saat ini sih belum. Oh belum, mungkin nanti ada ya Pak? Ada aja lah. Bisa jadi ada ya. Pak, aku mau nanya lagi nih Pak. Kira-kira persoalan utama di Tapanuli Tengah kalau mau dibilang itu hari ini apa nih Pak? Pertama gini ya, saya sampaikan dulu tuh. Tapanuli Tengah itu dia kondisi geografis daerahnya itu dia menghadap ke Samudra Hindia atau Samudra Indonesia itu. Jadi samudra itu atasnya itu langsung ke India, Aceh lah ya, batasan langsung Aceh, atasnya itu India. Kemudian itu ke Persia, Timur Tengah, gitu ya. Nah jadi wilayah Tapanuli Tengah itu dari dulu tuh sudah dikunjungin oleh para saudagar dari berbagai bangsa-bangsa, baik dari India, dari Persia, Timur Tengah.
mungkin Eropa, Mongolia dan lain sebagainya, China juga. Nah, jadi abad kedua itu sudah ada interaksi perdagangan di sana. Komoditi dari seluruh wilayah Tapanuli, mungkin bahkan dari Singkil Aceh itu ya diperdagangkannya di wilayah pesisir pantai tadi itu, pelabuhan. Ya, Nah, maka itu sekarang ada di koleksi oleh Museum Nasional kita di Museum Nasional Jakarta sini, temuan artefak hasil perdagangan ya ketika awal-awal abad Masehi itu. Nah, itu ya, sebut dia situs Bongal. Kemudian tuh perdagangannya masih di wilayah Tapanuli Tengah, kemudian abad ke-5 tuh pindah ke daerah Barus, masih di Tapanuli Tengah. Jadi Tapanuli Tengah melalui Bongal, Barus tadi ya, ini adalah dia perlintasan jalur rempah Nusantara itu yang dikunjungi oleh pedagang dari berbagai bangsa-bangsa dunia. Nah, disitulah juga masuknya berbagai kebudayaan tuh. Nah, dan juga kepercayaan agama gitu ya. Maka Kristen, Islam kan dulu masuknya melalui jalur perdagangan itu kan. Maka ketika tahun 2017 Presiden Republik Indonesia datang ke Tapanuli Tengah menetapkan Barus itu sebagai titik nol Islam Nusantara. Nah, jadi di sana abad ke-7 itu Islam sudah masuk, tapi uniknya adalah masyarakat di Tapanuli Tengah ya masyarakat Tapanuli Tengah dan khususnya Tapanuli Tengah dan wilayah Tapanuli itu belum automatically memeluk Kristen maupun Islam pada saat itu, meskipun interaksinya sudah lebih awal tuh. Begitu. Nah, jadi daerah kami ini kan daerah di pantai barat ya, pantai barat Sumatera itu. Nah, daerah pantai barat ini yang sejak berabad-abad, bahkan awal abad masih sudah ada perdagangan karena lokasi letak geografisnya yang ada teluk gitu ya. Betul. Jadi itu kapal-kapal kayu lah dulu ya, singgah di situ, berlindung di situ, sandar di sana, dan kemudian jadi tempat pelabuhan perdagangan tuh. Seluruh rempah-rempah dari apa itu wilayah Tapanuli bahkan Singkil ya, diperdagangkan di situ. Jadi itu kita mengenal yang namanya dulu kapur barus. Iya kan? Nah, kamper ya, kemenyan dan lain sebagainya. Itu yang dibutuhkan tuh di berbagai belahan benua pada saat itu kan, sehingga tuh harganya mungkin bisa melampaui emas itu kan. Nah, itulah rempah-rempah itulah yang diperdagangkan ya, yang komoditinya ada di wilayah Tapanuli Tengah dan kawasan Tapanuli tadi itu. Baik Pak. Gitu. Pak, kira-kira ada nggak sih makna pentingnya dari sejarah Tapteng yang tadi Bapak mention itu di Tapteng hari ini gitu Pak? Iya. Adakah? Jadi umpama ini kan lagi-lagi orientasi politik pembangunan kalau saya ininya tuh saya lihat. Selama ini politik pembangunan, arah pembangunan kita umpama di Sumatera itu lebih bertumpu pada ke kawasan pantai timur yaitu Selat Malaka. Kawasan pantai barat itu terlupa nih. Terlupa dan kemudian jadi tertinggal gitu ya. Karena fokusnya selalu ke wilayah Selat Malaka. Selat Malaka itu yang langsung ke seberangnya itu Malaysia, Singapura gitu kan. Nah, umpama Belawan gitu ya. Nah, kawasan pantai barat tadi itu ya menjadi kawasan yang terlupa, tertinggal. Padahal jauh sebelum Republik ada, ini sudah menjadi jalur perlintasan dan perdagangan rempah Nusantara tadi. Udah internasional nah, maka dari kemarin saya dengan kami lah ya, dengan beberapa kepala daerah di kawasan Tapanuli itu, kami sampaikan ke gubernur agar orientasi pembangunannya tidak hanya di pantai timur tapi juga ke pantai barat. Kami sekarang sedang kami kaji untuk dikembangkan menjadi kawasan ekonomi khusus pantai barat gitu. Sehingga connectivity antar daerah di wilayah Tapanuli yang selama ini ya
hasil komoditi itu dibawa ke Pelabuhan Belawan yang jarak tempuhnya lumayan jauh. Gitulah 7 sampai 8 jam. Nah, kalau di Tapanuli Tengah itu dibangun pelabuhannya, diaktifkan jalur perdagangannya, connectivity antar daerah dibikin bagus. Akses itu akan memotong akses yang tadinya kalau ke Belawan dia sampai 7 sampai 8 jam. Kalau ke tempat kami itu ya bisa 3 jam saja. Jadi itu memotong biaya logistik yang sangat besar itu. Seperti itu. Betul, Pak. Nah, itu yang sedang kami dorong, kami mau suarakan, perjuangkan dan usulkan ke pemerintah pusat agar bisa direalisasi nantinya kawasan ekonomi khusus Pantai Barat yang meliputi seluruh wilayah kabupaten yang ada di kawasan Tapanuli dan Nias, gitu, seperti itu. Oke, Pak, pendapat gubernur gimana sih atas usulan Bapak itu? Kan soalnya bangun pelabuhan nih nggak murah ya, Pak? Ya kan tentunya nanti kalau sudah Bappenas mengkaji gitu ya, kita usulkan, kemudian bisa pemerintah pusat menyetujui, kan nanti kan turun perpres ya, gitu loh, peraturan presidennya. Nah, tentu nanti akan ada kolaborasi dari pemerintah pusat dengan pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten di wilayah sekitar kawasan Pantai Barat tadi. Gitu. Oke, baik Pak, itu kalau untuk mimpi yang mungkin nanti akan terrealisasi dan amin berjalan ya Pak. Tapi kalau untuk hari ini nih Pak, apalagi yang Bapak akan gasken gitu Pak untuk Tateng? Kalau saya pengen tahun ini saya 2025 ini saya fokus menata seluruh pondasinya lah. Alright. Baik itu sistemnya di pemerintahan ya. Karena selama ini di tempat saya itu tadinya absensinya aja masih manual tuh, tanda tangan gini, bisa kebayang dong. Rawan manipulasi itu kan. Nah, maka sekarang saya wajibkan tuh absensi online atau presensi online. Oh, presensi online sekarang ya, Nah, Pak. kemudian itu bagaimana meningkatkan etos semangat kerja mereka. Nah, kemudian menata personilnya gitu ya. Maka saya selalu sampaikan penempatan jabatan itu harus diisi oleh orang-orang yang punya selain itu punya integritas kuat, punya inisiatif, punya kreativitas dan punya inovasi gitulah. Nah, karena apa? Kalau sebelum-sebelumnya kan mereka mau ngincar posisi jabatan itu harus setor. Kalau saya kan nggak ada setor-setor tuh. Iya, Pak. Saya selalu tekankan siapa yang berprestasi memenuhi 3 kriteria dasar lah tadi minimal tuh ya. Gitulah, punya inisiatif, punya kreativitas, punya inovasi dan tentu integritas tadi ya tak penting. Nah, itu orang-orang yang punya prestasi akan kita carikan posisi itu atau jabatan tadi itu. Jadi untuk membangun daerah itu ya saya terapkan gitu. Karena apa? Kalau kita mintain bayaran, ya udah tuh dia akan bekerja untuk mencari menutupin bayarannya tadi. Iya, betul Nah, Pak. kalau ini kan nggak ada bayaran, jadi mereka tidak juga kita kutip-kutip, kita pungut, biarkan mereka bekerja, ya, dan kita monitor, kita evaluasi gitulah. Baik Pak, itu kan kalau itu kan untuk keinginan Bapak internal ya Pak, yang untuk menata internal. Kalau untuk masyarakat sendiri Pak, program apa nih sekarang yang lagi Bapak fokuskan? Ya, nah di Tapanuli Tengah itu kondisi alamnya satu ya dia punya laut tadi. Nah di laut problemnya negara belum hadir full itu. Kenapa saya katakan gitu? Banyak praktek illegal fishing yang itu saya lihat tuh ya pembiaran gitu. Nah, kemarin kami kumpul, saya undang baik itu dari KKP, Kementerian Kelautan yang di UPT-nya di sana, dari dan Lanal juga, dan stakeholder terkait juga dari provinsi yang Dinas Kelautan. Saya sampaikan begitu. Kita pemerintah ini baru sebatas ada, tapi belum hadir. Nah, laut kita dijarah dan dirusak oleh pelaku illegal fishing tadi itu.
dia bukan hanya mengambil ikannya, tapi juga merusak ekosistem dalam laut kita, tuh terumbu karang dan lain sebagainya. Entah itu lewat pukat harimau itu, lewat illegal fishing lainnya itu bom ikan, terus kemudian menggunakan bahan kimia lainnya, potasium dan lain sebagainya. Nah, itu yang jadi kekhawatiran yang setiap tahun pendapatan nelayan itu menurun dengan praktek illegal fishing yang itu mereka beroperasi di luar zona tangkapannya tuh. Mereka beroperasi di sekitar pesisir pantai. Nah, sementara dengan kondisi saat ini kewenangan otonomi di laut itu kabupaten itu nggak lagi memiliki 0,12 mil dari pantai itu, 0,12 mil dari garis pantai ke laut itu udah kewenangan provinsi. Nah, kabupaten itu cuma ada di pantai saja tuh. Pemberdayaan masyarakat pesisir pantai. Nah, sementara yang terdampak langsung dari praktek illegal fishing ini adalah masyarakat di kabupaten itu. Itu yang kemarin kita sampaikan. Nah, jadi saya menata itu, kemudian di darat, gitu ya, hutannya dulu dirambah, ditanami sawit. Nah, ditanami oleh perusahaan-perusahaan sawit. Nah, perusahaan korporasi sawit ini ya tidak menjalankan kewajibannya. Kewajibannya apa tuh? Kewajiban kemitraan, kan itu udah ditentukan oleh undang-undang. Kemudian itu kewajiban baik terhadap lingkungan hidup dan lain sebagainya. Maka itu kemarin kami undang semua, satu-satu kami undang, ya. Terus dan sampai sekarang berproses. Kewajiban kemitraannya itu tidak boleh lagi diabaikan, karena itu yang menjadi salah satu yang membuat kami juga miskin. Daerah kami itu dan masyarakatnya miskin. Saya hitung itu, kalian bertahun-tahun beroperasi, ya, kewajiban plasma tidak kalian adakan, nah kan gitu perusahaan tadi, ya, itu yang membuat salah satu penyumbang kemiskinan tuh. Kalau dia diadakan kemitraan dengan masyarakat tadi, itu akan kan punya dampak ekonomi ke masyarakat, iya kan? Ya, betul. Mereka panen bisa dapat hasil, ada putaran ekonomi. Nah, saya sampaikan ke perusahaan-perusahaan sawit itu, kali ini kami nggak mau lagi hanya jadi penonton, bahkan kalian anggap pengemis di daerah ini, karena kalian mengabaikan seluruh kewajiban-kewajiban yang seharusnya kalian jalankan. Nah, kalau perusahaan sawit ini masih membandel, saya akan laporkan ke pemerintah pusat, saya bilang, agar itu dievaluasi seluruh perizinannya, karena kalau keberadaan perusahaan sawit tadi tidak memberikan manfaat buat daerah, ya buat apa dia ada? Ya saya tegas saja begitu. Mending kami kelola sendiri. Kan gitu. Kami minta pemerintah pusat turun tangan nanti, ambil alih kerjasama dengan BUMD kami. Sehingga kami bisa berdayakan masyarakat kami dengan skema kemitraan tadi melalui koperasi-koperasi langsung dengan masyarakat. Saya wanti-wanti itu ke perusahaan itu. Betul, itu salah satu untuk tadi agar kami bisa mengoptimalkan penerimaan asli daerah kami gitu lah, bisa ada pendapatan daerah lah, sehingga ada ruang fiskalnya, karena selama ini Kabupaten Tapani Tengah itu daerahnya sangat tergantung dengan transfer keuangan dari pusat. Alright. Baik, Gitu Pak. loh. Karena apa? PAD-nya sangat minim. PAD kami itu cuma ada 80 miliaran tuh. Nah, gitu. Nah, Oke, Pak. Berarti emang butuh sangat keberanian yang besar gitu ya, Pak, untuk membenahi Tapteng ini. Soalnya kayaknya permasalahannya lebih banyak tentang dari hukumnya ya, Pak ya? ya itu daerah yang selama ini ya gimana ya, dikelola ya begitu saja. Jadi ya butuh effort yang luar biasa ya. Satu sisi kalau saya nggak ada urusan, saya ini penting kita tulus, ikhlas tuh bangun daerah, bantu masyarakat, di situ aja tuh, mau siapa juga saya hadapin itu. Nah, jadi Pama di satu sisi tadi ya, sebuah daerah itu kan saya sampaikan ke kami ini, saya ini
ramah dengan orang mau berinvestasi, berusaha, pasti saya bantu, saya bilang. Butuh lahan, kita carikan lahannya. Nah gitu loh. Butuh tenaga kerja, kami siapkan tenaga kerjanya. Kami yang latih nanti, saya bilang. Butuh aturan, izin, apa segala macam, nanti kami akan bantu untuk mudahkan. Bila perlu juga kami akan bantu untuk pemerintah pusat. Nah tetapi semua pelaku usaha tadi harus ngikutin rambu-rambu atau koridor yang sudah diatur oleh perundang-undangan gitu. Oh baik Pak, ini yang menarik sih masalah PAD sih Pak. Saya mau nanya sih Pak, kira-kira yang memberi pemasukan paling besar di PAD itu dari sektor mana tuh Pak? Nah, apa ya, tempat saya itu ya PBB. Makanya seimprit. Penghasilannya seimprit PAD kami. Selebihnya itu udah dikomparasi dengan itu penerangan jalan umum tuh, kan masyarakat yang apa. Jadi realnya itu di bawah 50 miliar. Nah, jadi itu maka saya berangkat dari itu ya, saya mau evaluasi, saya tata gitulah ya. Bagaimana tuh, maka apa nih kontribusi perusahaan, saya evaluasi itu. Gitu loh. Nah, termasuk perkebunan sawit tadi itu, ada beberapa perkebunan sawit itu ya. Kami sampaikan dana bagi hasil yang itu juga nanti kami sedang mintakan untuk ditinjau di Kementerian Keuangan. Dana bagi hasil dari sawit yang kami terima itu kembali ke daerah itu cuma 3 miliar sekian gitu loh. Nah sementara daerah penyangga sekitaran kami itu juga menerima bahkan lebih besar kayaknya. Nah gitu loh, ada salah hitung gitu atau apa. Nah jadi seperti kami di Tapanuli Tengah itu lebih kurang 40 ribuan hektar kalau nggak salah itu. Baik, 40 ribuan hektar ya Pak? Nggak sebesar kabupaten lain. Okay. Tapi 40 ribu hektar itu sebagian besar 80%-nya itu adalah sawit-sawitnya perusahaan. Maka beberapa perizinan yang sudah terbit juga saya sedang evaluasi karena itu dilakukan izin usaha perkebunan untuk budidaya sawit tadi itu ada yang sampai ke atas bukit-bukit gitu, yang itu daerah tangkapan air. Itu sekarang sedang kita evaluasi. Tidak boleh nanam sawit di sana. Saya bilang kalau tanam sawit di situ berimplikasi beberapa kecamatan itu akan kalau ada banjir bandang itu akan tenggelam karena nggak ada lagi daerah tangkapannya, resapannya di atas itu. Maka kalau nanam sawit saya cabut izinnya, saya bilang. Kalau tanaman-tanaman hutan bolehlah, rambutan apa segala macam, durian seperti itu ya boleh, saya bilang. Tapi kalau sawit saya nggak izinkan, tuh saya evaluasi. Dan kebetulan IUP B-nya itu adalah budidaya sawit, maka sekarang sedang saya evaluasi. Saya lagi mengusulkan untuk diganti. Kan kita juga harus menjaga ekologi kita, kan lingkungan hidup kita tuh. Jangan sampai nanti secara brutal semua demi investasi yang nggak jelas tadi, nggak punya manfaat buat masyarakat, gitu ya. Kemudian tuh hutan dirambah. Ke depan itu kita nggak ada lagi tangkapan air dan lain sebagainya yang berimplikasi terhadap kerusakan alam dan lingkungan, gitulah. Pak, dari ceritanya Bapak nih, beberapa bulan jadi kepala daerah di Tapteng, Pak. Kira-kira kalau dari Bapak jadi eksekutif atau legislatif, Pak? Soalnya kayaknya dari yang saya dengar kayaknya lebih pusing jadi eksekutif nih ya, Pak ya? Iya, dengarnya pusing kan? Iya, makanya Pak. Saya juga. Makanya pengen dengar dari Bapak gimana tuh, Pak? Ya, ini saya ituin dulu ya. Kalau di legislatif itu DPR RI ya. Nah, di DPRD kan saya nggak pernah tuh. DPR RI. DPR RI yang pernah saya alami itu gendangnya cuma 2. Enak dan enak sekali. Baik. Iya kan. Kalau di kepala daerah, di eksekutif kan gitu ya. Ya puyeng dan puyeng sekali lah. Gitu lah. Sangat berbeda jauh ya Pak ya? Iya, ya tapi ya di eksekutif ini ya tantangannya seperti itu, artinya kita bisa membuat legacy kebijakan yang bisa langsung berimplikasi dengan masyarakat banyak. Nah kita punya idealisme yang bisa kita terapkan, gitu loh. Nah kalau di
legislatif kan memang kewenangan kita itu hanya dalam fungsi pengawasan. Legislasi, ya budgeting gitu kan. Nah, kalau di eksekutif kan kita bisa langsung mengeksekusi berbagai program, kebijakan, dan membuat aturan yang itu bisa berimplikasi langsung sama masyarakat. Sama tadi, oh iya nih, kalau saya kan lebih pada pada lingkungan hidup, umpama begitu ya. Oh, kok ini dirambah sih sampai ke arah-arah bukit ke sana, ke atas gitu kan. Nah, yang bagi saya, oh ini nggak boleh nih. Nah, maka saya evaluasi. Terus kemudian orang, karena kewenangan galian C juga itu bukan lagi di kabupaten. Nah gitu, tiba-tiba ada penggalian apa gitu. Contoh umpama ada satu perusahaan mau bangun perumahan, tapi dia merambah mangrove di wilayah pesisir. Nah, ketika itu saya tahu, saya sidak, udah tuh hentikan sementara tuh, bisa begitu. Nah gitu loh. Jadi kita bisa melakukan perlindungan terhadap lingkungan hidup kita yang dirambah secara semena-mena begitu gitu ya. Nah, kita bisa menegakkan aturan, gitu. Kita bisa membuat aturan, kan begitu ya. Dan kemudian kita bisa membantu masyarakat mengatasi kesulitan-kesulitannya dengan berbagai program yang bisa kita buat. Nah, tentu memang tantangannya juga banyak. Selain ya itu tadi, lagi-lagi persoalan anggaran yang terbatas dan ruang fiskal yang sama sekali sangat-sangat minim. Bahkan nggak ada kalau PAD kecil gitu kan. Oke Pak, ada nggak sih Pak kepuasan tersendiri gitu kalau akhirnya kebijakan-kebijakan Bapak tuh bisa berdampak yang pastinya positif ya ke masyarakat? Ya pastinya, iyalah kalau masyarakatnya puas kan kita senang. Benar. Iya kan? Iya, Kalau betul, masyarakat protes, ya kita kan puyeng juga. Nah, tugas kita bagaimana mengatasi kepuyengan masyarakat. Kalau masyarakatnya puyeng, pusing gitu ya, atau bermasalah, gitu ya, kan kita juga merasakan masalahnya tuh. Ikutan pusing juga Pak? Iya dong. Nah, kalau masyarakatnya senang, kan kita juga ikut senang tuh. Betul Pak. Gitu. Maka kan tugas pemerintah itu kan menghadirkan kebahagiaan. Kan begitu ya? Betul. Menghadirkan keamanan, kenyamanan buat masyarakat, kan begitu. Kan itu tugasnya pemerintah sebenarnya gitu. Nah, karena saya pengennya seperti itu, maka dalam tahun ini saya mau fokus di situ tuh, sehingga semuanya terukur. Saya nggak mau terlihat, wah ini yang harus dilakukan, tapi gelembung balon aja tuh, balon kosong. Ditusuk dikit dia pecah, langsung blast angin dalamnya. Nah, saya ingin langkah yang terukur tuh. Nah, memang terlihat kadang mungkin lebih lambat, tapi saya coba ambil umpama dalam setahun ini sampai bulan 10 umpama gitu ya. Saya buat skala prioritas, kemudian dari situ saya bisa mengukur langkah step berikutnya, tahun berikutnya saya harus melangkah. Karena apa? Di Tapanuli Tengah itu selama ini setiap kepemimpinan, periode kepemimpinan itu selalu meninggalkan ya proyek-proyek yang mangkrak. Nah itu saya nggak pengen lagi di masa saya tuh ada terulang begitu. Bangun apa, kemudian tuh mangkrak, nggak bermanfaat. Nah, padahal itu dibangun ya melalui duit rakyat. Duit rakyat ini dikumpul oleh negara melalui pajak, retribusi dan lain sebagainya untuk membiayai pembangunan, kan begitu. Nah, kalau pemerintahnya tidak memikirkan itu, ya dia asal aja tuh. Oh, bukan duit gue ini, mungkin begitu ya. Jadi tiap periode kepemimpinan saya lihat tuh banyak yang sangat mangkrak. Padahal daerah tertinggal, ibarat begini nih. Nah, ibarat rumah tangga miskin, pengennya bikin wah, iya kan? Padahal aslinya duit pas-pasan tuh. Alhasil semuanya kesedot ke situ, pembangunan sisi lainnya nggak ada, dan itu tidak bermanfaat. Nah, maka sekarang saya pertama tuh satu perencanaan yang bagus. Perencanaan ini ya harus nanti diselenggarakan dalam perencanaan itu ada unsur kesinambungan. Ini kalau kita bangun A berkesinambungan, harus berkesinambungan pembangunannya. Kemudian dan
yang terutama dia harus memiliki kemanfaatan buat masyarakat. Berkesinambungan, dia bermanfaat buat masyarakat. Nah, gitu loh. Nah, unsur ini yang harus ada terus itu. Sehingga tidak asal dibuat kelihatan wah, tapi kemudian tidak memiliki manfaat. Anggaran daerah yang seimprit tadi, terbatas tadi itu kesedot ke situ semua, sehingga pembangunan lainnya itu nggak ada. Begitu loh. Nah, itu yang kemudian saya koreksi, saya evaluasi, sehingga saya ingin next ke depan itu, selesai saya tata semua pondasi dari sekarang itu, perencanaan pembangunannya itu harus benar-benar terukur, berkesinambungan dan bermanfaat. Jadi punya perencanaan yang bagus. Karena kalau di Cina saja perencanaannya nggak benar, ya pasti kan berantakan tuh. Kalau hulunya kan di perencanaan. Nah, kalau dia nggak punya tidak berkesinambungan, tidak bermanfaat, nah itu kalau di Cina udah dituduh korupsi itu. Betul. Karena dia ugal-ugalan menggunakan anggaran negara yang tiap rupiahnya itu dibiayai oleh rakyat. Begitu loh. Emangnya apa sih Pak prinsip yang paling Bapak pegang sebagai politisi dan pejabat daerah? Ya, satu ya integritas lah. Kedua ya komitmen. Iya kan? Yep. Nah, ya itu aja tuh. Kalau kita punya komitmen kuat terhadap masyarakat gitu ya. Artinya kalau sekarang tuh pro rakyat bahasanya gitu lah. Kalau kita punya komitmen yang kuat dengan itu ya kita jalankan secara konsisten. Dan tentu semangatnya jangan korup. Jadi itu ya pemerintahan itu ya prinsipnya transparansi. Kemudian akuntabil, Maya memiliki akuntability, pertanggungjawaban tadi. Ya, integritas. Baik. Saya rasa itu. Oke Pak. Pak ini terakhir nih ya Pak ya. Saya mau tanya, kira-kira nih Pak, kalau 5 tahun 10 tahun lagi Bapak Masinton Pasaribu dikenal sama masyarakat-masyarakat Bapak, maunya dikenal sebagai pemimpin daerah yang seperti apa Pak? Masyarakat, tergantung masyarakat lah. Kalau saya sih, kalau saya nggak pengen dikenang apa-apa lah ya. Biar aja mereka yang menilai gitu. Kalau saya sih, apa yang bisa saya lakukan maksimal buat masyarakat, ya itu aja saya mengalir aja. Sama seperti ketika saya DPR, saya nggak pengen terkenal gitu ya. Ya tapi kan, ya itu mengalir aja. Baik. Bukan by setting atau apa gitu loh. Saya senangnya begitu tuh. Kalau saya ketika jadi di DPR itu karena parle itu bicara, maka saya menjalankan fungsi sebagai, karena memang fungsi DPR itu kan juru bicara dia kan. Maka saya harus berbicara. Nah, maka dalam kadang hal apapun saya sampaikan, sepanjang mana yang nggak benar saya pasti suarakan supaya benar. Nah, ketika saya di eksekutif, maka durasi bicaranya saya kurangin, durasi kerjanya yang harus saya perbanyak. Kan begitu. Betul, Dari Pak. eksekutif nggak perlu ngomong banyak-banyak kan. Kewenangannya ada di kita kok. Kadang saya diam-diam ya saya eksekusi kan begitu. Betul Pak. Ini udah nggak kerasa nih, kita udah dari tadi ngobrol nih ya Pak, Oh, iya? tentang Tapteng dan bersama juga dengan Bapak Masinton Pak. Pak terima kasih ya Pak ya, hari ini sudah datang ke Jakarta. Yeah. Nanti kapan-kapan saya deh Pak yang berkunjung ke sana, Iya boleh dong, Pak? boleh datang. Boleh. Jessica. Iya. Nanti saya mau berkunjung pastinya ya Pak ya, soalnya di sana sih saya dengar banyak pantai ya Pak ya. Iya, sekaligus ngerasain jalan yang gujulak gajluk. Waduh. Oke deh Pak, terima kasih Pak. Ditunggu Makasih. gebrakan-gebrakan selanjutnya Mbak pastinya Jessica, ya Pak. terima kasih untuk Apa? Nusa Raya, betul Pak. Oke, terima kasih juga sahabat Kompas.com sudah nonton Nusa Raya dari awal sampai akhir bareng aku Jessica Emanuela. Saya pamit undur diri, salam Nusa Raya, semangat Bhinneka Indonesia Raya.